Ya, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang diterbitkan Presiden Joko Widodo menuai polemik hingga berbuntut wacana pansus di DPR. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakiri menjelaskan Perpres tersebut dari pandangan pemerintah. Bagaimana pengusaha melihat Perpres tersebut? Kami akan bahasnya dalam segmen The Analyst. Ya, dan telah bergabung bersama kami anggota bidang ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Iftidal Yasar. Selamat pagi Mbak Iftidal, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mbak Ifti, kita lihat tujuannya tadi untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, kemudian bisa menggenjot investasi dan kemudian juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jika Kadin sendiri melihat dimudahkannya administrasi tenaga kerja asing di Indonesia ini, apakah betul bisa menggenjot investasi atau malah menjadi suatu ancaman bagi tenaga kerja dalam negeri? Kalau lihat peraturan presidennya itu kan sebetulnya mengakomodasi peraturan sebelumnya ya, di mana yang dipermudah adalah administrasinya. Tapi persyaratannya itu tetap sama, artinya yang diprioritaskan adalah tenaga kerja Indonesia. Di mana jika tidak ada skill atau jabatan yang tidak bisa diisi oleh orang Indonesia baru diberikan kepada tenaga kerja asing. Mungkin sebagai contoh, kalau dulu harus dilaporkan setiap 6 bulan, ya maka sekarang 1 tahun sekali. Baik, jadi kalau administrasinya 6 bulan itu kan harus pergi lagi ke Singapura misalnya atau keluar dari Indonesia kembali lagi ke Indonesia, itu kan juga biaya tinggi ya. Kadin sendiri menilai rasio ketersediaan tenaga kerja asing di sebuah perusahaan, let's say berapa jumlah total tenaga kerja asing yang dibutuhkan dalam satu perusahaan, dan apakah urgensinya se-urgent itu ada tenaga kerja asing yang harus bekerja di suatu industri? Kalau dilihat itu kan harus lihat sektornya ya, lihat industrinya. Tidak semua perusahaan di Indonesia membutuhkan tenaga kerja asing. Tapi kalau dia PMA atau orientasinya ekspor, tentu saja dibutuhkan tenaga kerja asing. Tadi saya mengatakan bahwa tenaga kerja asing itu boleh masuk dan dibutuhkan kalau memang nggak ada skill yang di Indonesia, sehingga untuk sektor tertentu memang sangat dibutuhkan. Karena mungkin sebagai contoh di perhotelan ya, di mana skill dari orang-orang Filipina itu dari segi bahasa dan juga kemampuan untuk bisa transfer ilmu pengetahuan ya, atau transfer knowledge ya, antar betul, tenaga kerja ya, asing itu juga diperlukan. Indonesia. Itu kan juga untuk hotel-hotel besar ya, bintang 4, bintang 5. Tapi kalau hotel-hotel yang biasa juga tidak terlalu memerlukan tenaga kerja asing. Dari Kadin sendiri menilai untuk pemberian atau penetapan gaji tenaga kerja asing kadang-kadang ini dibayar jauh lebih tinggi harganya atau gajinya daripada tenaga kerja lokal. Apakah ini menjadi hal yang biasa saja atau ketimpangan ini sebetulnya bagaimana melihatnya, Kadin? Kalau dari sisi remunerasi kan sepanjang pekerjaannya sama, itu ada non-diskriminasi. Artinya tidak boleh orang dengan pekerjaan yang sama dibayar berbeda. Ya, kalau dilihat kan Indonesia itu sebetulnya untuk tenaga kerja asing, bukan menjadi tujuan, negara tujuan. Ya, jadi para expert itu sebetulnya tidak memilih Indonesia menjadi tujuan pertama untuk dia bekerja, ya, sehingga kalau misalnya remunerasinya tidak menarik, tentu saja mereka tidak mau untuk bekerja di sini. Penawarannya juga harus bagus untuk mereka bekerja di sini. Ya, tapi jadi, apakah itu menjadi sebuah ketimpangan yang kemudian tenaga kerja lokal merasakan wah ini terlalu timpang begitu insentif yang diterima oleh tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lokal? Ya, mungkin secara sosial begitu ya, tapi kalau dari sisi kompetensi, dari sisi kemampuan dia, itu pasti kan perusahaan itu kan hitung-hitungannya sangat ketat sekali ya. Tidak mungkin memberikan remunerasi atau membayar kemahalan untuk tenaga kerja kalau dia tidak bermanfaat. Jadi kalau dari sisi sosial mungkin ada kecemburuan bahwa kenapa harus pakai tenaga kerja asing, saya juga bisa gitu ya. Tapi kan tadi saya mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu yang berorientasi ekspor atau PMA, ya tentu saja wajar untuk menggunakan tenaga kerja asing yang dia percaya. Ya, katakanlah misalnya dari suatu negara dia mau investasi di Indonesia, dia pasti merasa atau bukan merasa, dia pasti akan menggunakan orang yang dipercaya. Dan orang yang dipercaya itu berasal dari negaranya. Dan juga Perpres nomor 20 tahun 2018 ini untuk mereka yang jabatannya manajer ke atas sampai direktur begitu ya? Sebetulnya kalau kita lihat bukan lebih dari leveling ya, tapi lebih dari kompetensinya. Bukan manajer pun kalau dia memang nggak ada di sini ya, itu diperbolehkan. Hanya posisi-posisi seperti personalia, SDM itu yang nggak boleh. Dari dulu memang nggak boleh, tapi posisi-posisi lain sepanjang skillnya tidak ada di sini, katakanlah IT misalnya. Saya bukan orang IT ya, tapi beberapa
dari teman-teman yang bisnisnya di sektor IT beranggapan bahwa diperlukan orang-orang yang di Indonesia nggak ada untuk melakukan itu. Peta persaingannya nanti bagaimana antara tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja dalam negeri lokal? Kalau lihat jumlahnya kan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja dengan jumlah penduduk Indonesia sangat kecil ya. Baik. Sekitar 120.000 berapa dibandingkan 250 juta. Baik. Kalau kita lihat tenaga kerja Indonesia kita yang dikirim keluar itu kan jumlahnya besar sekali. Ya, di Malaysia aja ada sekitar Baik. 2 juta apa Ya, ini berapa. kami memiliki data per akhir tahun 2017, kita memiliki ada 9 juta tenaga kerja Indonesia yang tersebar di negara-negara luar negeri, sementara untuk tenaga kerja asing yang di Indonesia ini tercatat ada 85.974, artinya masih lebih banyak tenaga kerja asal Indonesia yang kemudian bekerja di luar negeri begitu. Nah, kemudian apakah dengan dipermudahkannya izin untuk bekerja di Indonesia ini akan mendorong arus tenaga kerja asing atau ekspatriat masuk ke Indonesia dan kemudian bisa menggerus mereka yang memiliki skill padahal di sektor tertentu dan mereka adalah pekerja dalam negeri? Kalau saya lihat enggak, persaingannya enggak begitu ya. Tadi katakanlah yang menjadi isu kan dikhawatirkan yang low skill itu masuk ke sini kan. Nah, kan enggak mungkin juga low skill dari negara lain mau masuk ke sini dengan upah yang sama. Pasti mereka minta lebih. Katakanlah kita bicara sektor pertanian ya. Sektor pertanian itu kalau dibandingkan, saya bicara Jepang misalnya. Petani Jepang dengan petani Indonesia, skillnya beda jauh banget. Namanya petani juga gitu, tapi mereka udah bercocok tanam dengan lebih skalanya mungkin lebih maju dari kita gitu, sehingga tetap dibutuhkan orang-orang dari luar. Dan dengan adanya orang tenaga kerja asing tersebut bekerja di suatu perusahaan, apakah benar ini bisa menarik investasi yang lebih tinggi lagi ke perusahaan tersebut karena dinilai mungkin lebih tadi Anda katakan memiliki skillful workers di sana? Ya, sebetulnya kan terbalik ya, investasi dulu baru tenaga kerja asingnya kan. Tapi kalau melihat investor yang sudah menggunakan tenaga kerja asing dan berhasil, tentu saja akan mengundang investor lain untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi kembali lagi kalau dilihat itu sebetulnya bukan membuka seluas-luasnya tenaga kerja asing di Indonesia, tapi mempermudah administrasi. Misalnya mereka yang menjabat direksi atau komisaris itu tidak diperlukan lagi RPTKA, rencana penggunaan tenaga kerja asing. Ya, lalu mereka yang jabatannya sama, ya. Izinnya misalnya 1 tahun, baru 6 bulan di perusahaan A selesai, dia bisa pindah ke perusahaan B lagi tanpa harus minta izin lagi. Ya, lalu rencana penggunaan tenaga kerja asing dengan izin menggunakan tenaga kerja asing itu secara administrasi disamakan. Kalau dulu kan rencananya dulu disetujui baru boleh masuk, baru izin menggunakan tenaga kerja asing. Jadi sebetulnya untuk dunia usaha sendiri akan lebih mudah ya karena akan lebih mudah. Urusan administrasi tenaga kerja asing tersebut tidak jadi berbelit-belit begitu. Betul. Tadi yang seperti saya katakan, kalau perusahaan itu kan sangat berhitung dengan cermat ya. Tidak mungkin mereka mau menggunakan tenaga kerja asing kalau outputnya nggak jelas. Ya, Bu Ifti, kita punya grafik terkait dengan tenaga kerja asing di Indonesia, bisa kita lihat sama-sama. Di sini grafik tenaga kerja asing di Indonesia jumlahnya dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Nah, di akhir tahun 2017 tadi yang seperti saya katakan ada sekitar 85.900 tenaga kerja asing. Ini trennya ternyata fluktuatif ya, naik turun pada tahun 2011 hingga tahun 2017. Apa sebetulnya faktor yang menyebabkan Indonesia atau luar negeri melihat Indonesia sebagai pasar kerja yang baik begitu? Kalau dari sisi konsumsi sebetulnya kan Indonesia pasar kerja bukan pasar kerja ya, malah bursa tenaga kerja kita. Ya, tadi saya katakan untuk tenaga kerja asing sendiri Indonesia bukan menjadi negara tujuan pilihan nomor 1. Baik. Ya, tapi untuk investor kan ada beberapa negara yang tetap menganggap bahwa pasar domestik di Indonesia ini sangat besar, sehingga kalau mereka berinvestasi ke sini maka produknya akan lebih laku ya. Dari beberapa industri misalnya walaupun maksud saya industri rokok misalnya, itu kita terbesar di dunia. Baik. Bahkan orang-orang kita adalah ekspat di negara lain. Ya, tadi Mas Adi menanyakan apakah kita tetap menjadi tujuan. Kalau ngelihat trennya ini kan naik terus ya, naik terus itu kan sejalan dengan globalisasi, dibukanya investasi, ya. Berarti kan pertumbuhan ekonominya juga bagus, investasinya juga bagus. Gitu. Jadi ini juga bisa mendorong pertumbuhan
pertumbuhan ekonomi di suatu negara dengan adanya tenaga kerja asing itu ya? Bisa mendorong, tapi juga kan aturan ketenaga kerjaan kita juga masih Sudah adilkah aturan ketenaga kerjaan kita untuk tenaga kerja dalam negeri dan juga tenaga kerja asing? kalau menurut Undang-Undang Kadin? 13-nya sangat dari sisi pengusaha sangat overprotective, sangat melindungi kepentingan tenaga kerja lokal ya, tapi di sisi lain juga untuk dunia usaha kurang fleksibel ya, karena di situ terlalu rigid diatur mengenai syarat-syarat kerja, mengenai perlindungan dan sebagainya, sehingga fleksibilitas yang diperlukan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri juga agak ragu-ragu begitu ya. Kalau dari sisi pengusaha sendiri, bagaimana melihat arus tenaga kerja asing yang banyak ini sebagai peluang bagi mereka? Dari sisi dunia usaha sih pasti kalau mereka orientasinya tadi ekspor dan mereka adalah perusahaan joint venture atau PMA, itu adalah sesuatu yang sangat baik ya, kita mendukung gitu karena mempermudah dan memotong mata rantai administrasi. Dan kemudian bagaimana kalau sekarang kita lihat yang paling berkembang emerging di Indonesia adalah pasar usaha mikro kecil menengah UMKM begitu. Apakah tenaga kerja asing itu kemudian juga bisa mendorong mereka yang saat ini penggiat UKM ini untuk meningkatkan kerjanya? Kalau lihat UKM kita kan banyak kan informal sektor ya. Atau startup bisnis saat ini. Startup bisnis informal sektor itu tidak mungkin bisa meng-hire tenaga kerja asing. Ya karena mereka sendiri masih survival level. Kalau kita bicara informal sektor, mereka mungkin belum berbadan hukum. Mereka masih menjual produk dengan cara yang walaupun sudah online tapi dengan cara tradisional. Tapi kan kita tidak melihat belum melihat apakah mereka sudah berbentuk badan hukum, apakah membayar gajinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, sehingga saya meragukan kalau startup dan juga UMKM ini bisa meng-hire tenaga kerja asing di Indonesia. Tapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa UKM dari luar itu juga banyak masuk ke Indonesia. Nah, kalau kita bicara UKM dari luar itu kan mereka memang sudah structure karena sudah ditentukan, misalnya untuk membuka restoran harus punya modal segini, harus berbadan hukum, harus bayar pajak dan sebagainya gitu ya. Sektor pariwisata tadi Anda katakan paling tinggi, paling membutuhkan tenaga kerja asing. Kalau sektor-sektor lainnya, apakah Kadin menilai jumlah tenaga kerja yang skillful di Indonesia sendiri yang memiliki kemampuan disiplin ilmu tertentu yang baik itu tidak jauh lebih baik dari tenaga kerja asing yang ada di sini? Kalau manufaktur, otomotif ya, otomotif kan masih dari luar ya, itu masih diperlukan adanya tenaga kerja asing. Pertama tentu saja memang dari sisi kebijakan internal perusahaan itu mereka pasti akan menempatkan orang-orang kepercayaannya dari negara asalnya untuk bekerja di sini ya. Kedua juga mereka juga punya program seperti kayak manajemen trainee-nya di mana yang masih muda-muda gitu ya. Tadi kan saya katakan sebetulnya tenaga kerja asing bukan hanya yang level tinggi-tinggi juga, tapi yang skillnya dibutuhkan itu juga bisa masuk di Indonesia. Dan juga ada proses tadi development manajemen trainee-nya juga bisa dikirim. Kalau Anda melihat banyaknya tenaga kerja asing yang menduduki posisi-posisi strategis, sementara tenaga kerja lokal begitu menduduki posisi-posisi yang strukturalnya lebih di bawah, ini bagaimana Anda melihatnya? Kalau dilihat sih sebetulnya enggak ya. Misalnya perusahaan otomotif terbesar di Indonesia sekarang juga presiden direkturnya orang Indonesia. Ya, bank asing yang besar juga di Indonesia, presiden direkturnya atau CEO-nya juga orang Indonesia. Jadi kembali lagi memang dari dunia usaha juga tidak melihat gitu kenapa kok bisa ada isu bahwa tenaga kerja asing ini akan mengancam gitu ya. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri kita punya sekitar 4 juta ya, 4 juta tenaga kerja Indonesia yang ada di sana dan boleh dikatakan orang Malaysia itu nggak bisa hidup tanpa tenaga kerja asing. Jadi artinya setuju Kadin bahwa tenaga kerja asing di Indonesia ini memiliki potensi untuk peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Betul, asal tadi diatur, asal sesuai dengan aturannya. Ya kalau kita lihat aturannya itu kan memang nggak gampang untuk memasukkan tenaga kerja asing dan harus legal ya. Jadi kalau bicara misalnya
yang ilegal itu sesuatu yang lain kan. Baik, jadi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga tadi transfer knowledge bagi tenaga kerja yang ada di Indonesia. Semoga ini bisa mencerahkan juga bagi kita yang cemas begitu dengan kedatangan arus tenaga kerja asing di Indonesia. Ini bisa menjadi peluang, dan juga sudah ada aturan-aturan rules yang mengatur keberadaan tenaga kerja asing dan juga tenaga kerja lokal, yang juga rules itu sangat berpihak kepada domestik, pada tenaga kerja dalam negeri pastinya. Terima kasih Bu Iftidal Yasar sudah bergabung bersama kami. Bu Iftidal Yasar dari bidang ketenaga kerjaan Kadin Indonesia. Selamat pagi. Pagi.